لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين وسم الله حاضر ودعاء هذا الكتاب وسم الله حاضر محمد شافعي من شيخنا الأسكت نفعنا بعلمه في الدارين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسم الله حاضر بكلمة وكلمة بلا حادث واحد بجعل حاجة ولد صالح ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pelajaran yang nomor 4 Ad-darsu rabi' fi hukukil walidain. Ad-darsu pelajaran Ar-Rabi'u yang nomor 4 fi hukukil walidain, di dalam menerangkan hak-haknya kedua orang tua. Di dalam menerangkan hak-haknya kedua orang tua. Ya bunayya, wahai anakku, mahma betul, ada suruhi betul. Mahma takabatta, ketika kau merasa berat. Mahma takabatta, ketika kau merasa berat. Minal masyaqati, dari beberapa kesulitan. Fi khidmati abika, di dalam berbakti kepada bapakmu. Wa ummika, dan ibumu. Fa inna huquqahuma, maka sesungguhnya beberapa hak keduanya alaika, terhadapmu. Maka sesungguhnya beberapa hak keduanya maksudnya ibu dan bapak, alaika, terhadapmu. Fauqa dzalika, di atas semua itu. Fauqa dzalika, di atas semua itu. Ad'afan, dengan beberapa lipat. Mudha'afatan, yang berlipat-lipat. Qala Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul, maka janganlah engkau berkata lahuma, kepada kedua orang tua, ufin. Ufin, lafaz ufin. Ufin itu atau apa? Bisa ada maknanya kalimat tolakan. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak keduanya. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak keduanya.
Wa qul lahuma, wa qul dan kata-kata lahuma kepada kedua orang tua, qaulan dengan perkataan kariman yang mulia. Qaulan dengan perkataan kariman yang mulia. Waqfid dan rendahkanlah lahuma kepada kedua orang tua janaha, janaha dengan rendah, janaha dzulli dengan rendah hati, minar rahmati karena belas kasih. Wa qul dan katakanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi Tuhanku, irhamhuma, belas kasihinilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana belas kasihnya mereka berdua kepadaku, sebagaimana belas kasihnya keduanya kepadaku, shaghiran ketika masih kecil. Ya bunayya, wahai anakku, unzur, perhatikanlah, ila tifli, kepada anak kecil, kepada anak as-shaghiri yang kecil. Wa ila isfaqi, lihatlah belas kasih keduanya. Abawaihi, kedua orang tuanya, alaihi terhadap tifli. Abawaihi, kedua orang tuanya, alaihi terhadap tifli, marjeknya terhadap anak kecil. Kalau dimaknai secara lengkap, alaihi terhadap anak kecil. Wa'tina dan perhatian orang tua, kedua orang tua, dan perhatian kedua orang tua, wa'tina ihima, dan perhatian kedua orang tua, susah dan payah, bisihatihi, pada kesehatan anaknya, wa ta'amihi, dan makanan anaknya, wa syarabihi, dan minuman anaknya, wa maladzihi, dan kenyamanan anaknya, bilailihi, di dalam waktu malamnya, wa naharihi, dan siangnya, wa sihatihi, dan waktu sehatnya, wa saqamihi, dan waktu sakitnya. Ta'allam,
belajarlah. Iqdaroma, kira-kira sesuatu. Kosa yang berupa berat. Abawaka, kedua orang tuamu. Fitarbiyatika, di dalam membimbingmu. Hatta balagta, sehingga engkau sampai mablaghur rijali, mablaghur rijali, tumbuh umur dewasa. Mablaghur rijali, tumbuh umur dewasa. Ya bunaya mama takabbat minal masyafati fi khidmati abika wa ummika fi bukhna. Kata musuhnya apa? Wahai anakku, jikalau kau merasa berat untuk merumat ataupun menjaga kedua orang tua kamu, maka ingatlah bahwasanya hak-hak kedua orang tua ketika merawat kamu itu sangat berat, lebih dari berat yang kamu rasakan. Orang tua itu rumatannya angin, apalagi kalau sudah tua. Makanya dalam sebuah keterangan itu, orang tua itu seperti Al-Quran Amok kalau ketika tua. Di gua melarati, kalau tidak dia memantau kan itu seperti itu. Kadang kesabaran kita itu sungguh terkuras ya ketika orang tua kita ke rumahnya dalam waktu sudah tua seperti itu. Akan tetapi kesemuanya itu kita harus menjaga perasaan orang tua, jangan sampai perlakuan kita itu sampai menyakiti orang tua. Maka dikatakan dalam ayat itu, kalau tatulawa ufi walatan huruma, jangan sampai sekali-kali ya, kita menyakiti orang tua, walaupun perkataannya itu hanya upin itu ya. Kalau di kelas 12 itu dibahas ya, dalam kitab fikih. Upin itu kalimat apakah selain dari kalimat itu boleh? Tidak ya. Upin itu kalimat teman-teman dari kalimat itu juga ya sama, tidak boleh. Bukan berarti saja tidak boleh, berarti ini tidak, itu boleh, tidak, sama saja. Karena mengapa? Ketika kita menyakiti orang tua dengan kata-kata yang demikian, maka hilanglah keberkahan yang ada. Walaupun posisinya kita itu kita rasa benar, ya, maka jangan sampai melakukan kesalahan kepada orang tua. Karena mengapa? Orang tua itu mendidik kita, melahirkan kita dari kita berada di kandungan sampai kita ada, sampai mewujud seperti kalian seperti ini. Itu berkat perjuangan dari orang tua, terutama adalah seorang ibu. Menyakiti orang tua bukan berarti perkataannya saja. Tindakan kita pun jangan sampai menyakiti orang tua. Kita dididik di sini di pesantren dengan amanah kepercayaan besar. Gunakanlah kepercayaan orang tua dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti durhaka itu kita mengatakan demikian atau tidak dan lain sebagainya itu durhaka. Selain dari itu tidak, bukan begitu. Kita tidak bisa menjaga amanah dari orang tua ketika kita diberikan di sini, maka itu juga sama dengan durhaka kepada orang tua. Tahunya orang tua ketika kita dimasukkan sini ngaji, belajar, sekolah, tetapi apa kenyataannya tidak, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Makanya sangat ada. Karena ridho Allah di ridho wali. Sebut Allah di wali. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Marahnya Allah, bendungnya Allah itu terletak juga pada bendungnya orang tua. Jadi kalau ingin mencari ridhonya Allah, ya kalian harus cari dulu ridho pada orang tua. Jadi jangan sampai menyakiti orang tua. Kalau sekarang tidak terasa ya, tidak terasa karena orang tua kalian. Kalau sudah salah
ketika mengembuskan nafas terakhir, alhamdulillah saya di samping beliau sambil menuntut kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika belum kehilangan itu biasa-biasa saja, tapi ketika kehilangan saya mikir apa yang telah saya perbuat untuk membuat hati orang tua saya itu bangga itu apa? Seperti itu. Kepikir seperti itu. Ketika masih lepas biasa-biasa saja. Sampai kalau laki-laki itu tidak biasa nangis, itu nangis. Kalau perempuan biasa. Rasanya ketika kita tidak ditinggal orang tua. Anda beruntung masih punya orang tua yang lengkap, mungkin ada yang lengkap, itu sangat beruntung sekali. Ya. Ridhonya Allah itu terletak pada kedua-duanya itu, Anda harus cari. Kalau sudah hilang satunya, Anda akan merasa kehilangan. Kalau sekarang tidak, Anda menyakiti orang tua tidak terasa, tetapi ketika Anda kehilangan salah satu dari kedua orang tua, Anda akan terasa bagaimana kehilangan orang tua. Itu seperti saya ceritakan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu perawat orang tuanya sungguh sangat luar biasa beliau. Orang tuanya tidak bisa apa-apa, di berjalan tidak pacak, mau beol saja harus diantar oleh Uwais Al-Qarni, bahkan dicedoi oleh Uwais Al-Qarni, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Tapi berartinya Uwais Al-Qarni sangat sungguh biasa. Dia ikuti apa seluruhnya keinginan dari orang tua Uwais Al-Qarni. Tidak malu-malu, kalau nyegoi tidak malu-malu, bahkan dulangi bahasa kita itu apa, kasih makan beliau dengan tangan beliau, tidak malu-malu dia. Itu Uwais Al-Qarni. Ketika dia mati, Uwais Al-Qarni apa? Beliau tidak terkenal, akan tetapi penduduk langit sangat kenal dengan Uwais Al-Qarni. Karena apa? Karena baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibu bapak, kepada bapak ibunya, terutama ibunya yang masih sakit hati. Ketika beliau meninggal, yang mandikan, yang mengafani, bahkan yang menyolatkan itu bukan dari penduduk bumi, yaitu penduduk langit. Sangat berbaktinya kepada orang tua. Memang orang tua itu susah rumatannya. Ketika kalian berkuasa orang tua kalian sudah sepuh, sudah tua, itu susah. Karena perputaran seperti 0, angka 0, itu manusia itu seperti angka 0. Dari kecil kemudian mutar dewasa, ya, kemudian tua, kemudian kembali ke 0, ya, kembali ke bawah urutan yang paling bawah, angka 0 itu ya. Jadi dari bawah ke sini. Itu sifat kalau sudah tua itu sama seperti sifat anak kecil. Dikasih makan, ngomongnya belum dikasih makan. Itu banyak seperti itu. Karena sifat lupa dan lain sebagainya sudah ditarik oleh Allah. Akan tetapi walaupun demikian kita tentu harus sabar, karena kita dari posisi tidak ada sampai ada berkat antara beliau. Itu harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda santri-santri yang ada ketika Anda pulang, Anda tidak mempunyai akhlak kepada orang tua. Itu jangan sampai. Maka tidak ada bedanya ketika Anda nyantri atau tidak, ketika kembali kepada orang tua Anda tidak punya akhlak, tidak ada gunanya. Yang menjadi barometer ketika Anda pulang adalah ketika ada perubahan akhlak Anda ketika belum mondok sampai Anda pulang, kelihatan Anda berbakti pada orang tua. Dari tata cara ramanya bicara dan lain sebagainya, Anda harus bisa buka itu. Itu baru jadi santri. Itu harus. Ya bunaya, wahai anakku, inaka sesungguhnya engkau fi hadhihi sa'ati, di waktu ini, allati waqafoniya, yang memberi pertolongan kepada kami, Allah.
Ya bunaya innaka fi hadzal sa'ati allati wafaqani. Yang memberi pertolongan kepadaku Allah. Bi an atawalla, supaya membimbing saya irsyadaka, untuk menunjukkan kepadamu, menunjukkan kamu fiha, di dalam waktu. La tazalu, tidak henti-henti. Tatakallabu, membolak-balikkan kamu nikmati abika, di dalam nikmat bapakmu. Abika, bapakmu, alladzi wallika, yang mengasihi bapakmu kepadamu, yang mengasihi bapak kepadamu. Bin nafaqati, dengan nafaqah. Bin nafaqati, dengan nafaqah. Bima, dengan perkara, fi wus'ihi, di dalam keluasan hati. Wala yadinu, dan tidak sayang, wala yadinu, dan tidak sayang, alaika, terhadapmu, bima, dengan perkara, bitokotihi, di dalam kekuatannya Bapak, laula abawaka, jikalau bukan ayahmu, mastatokta, jikalau bukan ayahmu, mastatokta, maka tidak akan kuat kamu, antajlisa, untuk duduk hadzal majlisi, di tempat duduk ini. Baina tulabil ilmi, di dalam antaranya beberapa orang yang mencari ilmu. Asyarifi, yang mulia. Baina tulabil ilmi, di dalam antaranya orang yang mencari ilmu. Asyarifi, yang mulia. Maksudnya kalau tidak ada bapak, ya, kamu tidak akan bisa seperti ini, ya. Bisa duduk dengan santai ataupun belajar sendiri, tidak akan bisa. Karena apa? Yang mencari nafkah atau mencari rezeki adalah bapak. Yang mengasih duit ibu kamu supaya bisa beli gelas dan lain sebagainya adalah bapak.
Sehingga kamu bisa tumbuh besar seperti ini adalah termasuk dari jeripaya Bapak. Makanya keduanya harus wajib juga kita hormati. Ya bunayya, wahai anak, kullu insani, wahai anakku, kullu insani, setiap manusia yuhibbu senang ayakuna jikalau menjadi rafi al-qadri, orang yang tinggi derajatnya, azimal jahi, dan tinggi kedudukannya, mahbuban, dan disenangi indallahi, di sisi Allah, indallahi, di sisi Allah, wa indan nasi, dan di sisi semua manusia. Wa yatamanna, dan mengharapkan ayakuna, jikalau ada maqamuhu, kedudukannya, fauqa kulli maqamin, di atas tiap-tiap kedudukan, lakinal walida, akan tetapi orang tua, yuhibbu senang, liwaladihi, kepada anaknya, ayyakuna, jikalau ada anaknya, arfa'a, lebih tinggi minhu, darinya, manzilatan, derajatnya, wa akbaro, dan lebih besar minhu, darinya, maqaman, kedudukan, wa azza, dan lebih mulia minhu, darinya, jahan, kedudukannya. Maka dengan apa? Fabimada, maka dengan apa? Yajibu, wajib. Yang sampai itu yajibu atau yajibu? Yajibu, wajib. Antu amila, untuk beramal, mayukot di muka, pada seseorang, yukot di muka, yang mendahulimu, ala nafsihi, terhadap dirinya, wa yatamanna, dan mengharapkan, laka kepadamu, atau lebih banyak, lima dari sesuatu, yatamanna, yang mengharapkan, laha, kepadanya. Maksudnya yang di atas, ya. Orang tua itu menginginkan, ya, setiap anaknya itu lebih darinya.
Kalau orang lain kan tidak biasanya. Kalau orang lain bagaimana dia lebih unggul dibanding dengan yang lain. Tetapi seorang orang tua itu menginginkan anaknya itu lebih. Ketika dia pulang atau ketika dia berhasil itu melebihi dia. Makanya ya seorang bapak yang misalnya preman ya, ataupun yang lainnya tidak akan pernah ingin anaknya nanti pulang atau anaknya nanti suatu saat akan menjadi preman juga. Mereka beringinkan bahwasanya ketika anaknya nanti tumbuh dewasa kemudian mempunyai istri, itu derajatnya yang tidak seperti dia. Maka keinginan seorang orang tua itu ya, menginginkan anaknya itu jadi lebih baik dibanding dia. Saya yakin seluruhnya seperti itu. Tidak ada bapak grandong ingin anaknya nanti jadi grandong, atau bapaknya preman anaknya nanti jadi preman, tidak ada. Saya yakin, apalagi bapak-bapaknya yang ada di sini. Saya yakin wali-wali kalian itu tidak menginginkan anaknya itu menjadi seperti beliau. Inginnya apa? Menjadi lebih dari beliau. Anak petani pun sama. Biarkanlah saya saja yang patah menjadi kaki menjadi kepala itu biar saya. Tapi anak saya jangan sampai ya, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya orang tua menginginkan kebaikan pada anaknya. Tinggal anaknya itu mikir napa boten. Napa? Mikir napa boten. Kalau anaknya mikir, kalau tahu keinginan orang tua seperti itu, insya Allah dia akan bagaimana cara mewujudkan keinginan dari orang tua. Dengan cara apa? Belajar dengan dulu itu